Halo pejuang UTBK, jumpa lagi bersama saya, Kak Gibran, sebagai tutor pengetahuan kuantitatif kalian. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk tonton video sebelumnya ya. Di televisi, setiap pagi mungkin teman-teman tidak asing dengan perakiraan hujan. Atau dengan kata lain, peluang terjadinya hujan pada hari ini. Namun, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan peluang? Peluang atau probabilitas adalah kemungkinan sebuah kejadian dapat terjadi. Peluang suatu kejadian dapat dinotasikan sebagai PA sama dengan NA per SA, dengan NA merupakan banyaknya anggota dalam kejadian A dan SA merupakan banyaknya anggota pada ruang sampel. Ada juga istilahnya yang dinamakan frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah hasil kali percobaan yang dilakukan dengan peluang kejadian yang akan terjadi dalam suatu percobaan. Frekuensi harapan dinotasikan sebagai FHA sama dengan N dikali PA. Tapi kita hanya membahas mengenai peluang pada satu kejadian saja. Selanjutnya, ada yang disebut peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada peluang gabungan dua kejadian. Dua buah kejadian A dan B dikatakan gabungan ketika kejadian A dan B terjadi secara bersamaan, sehingga A irisan B tidak memiliki anggota yang sama. Atau dapat kita rumuskan dengan P A gabungan B itu sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Yang kedua, peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas. Dua kejadian saling lepas terjadi jika kejadian A dan B tidak mungkin terjadi bersamaan. Sehingga P A irisan B sama dengan PA ditambah PB. Dan yang terakhir, ada peluang komplement suatu kejadian. Kejadian A komplement merupakan komplement atau kembalikan A, sehingga A dan A komplement merupakan kejadian yang saling lepas, di mana A irisan A komplement itu tidak memiliki anggota yang sama, sehingga P dari A komplement sama dengan 1 dikurangi PA, dan PA gabungan A komplement sama dengan P semesta sama dengan 1. Selanjutnya ada peluang kejadian bersyarat. Dua kejadian disebut kejadian bersyarat jika munculnya kejadian pertama A mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua B. Maka peluang terjadinya kejadian B yang dipengaruhi oleh kejadian A dapat ditulis dengan PBA. Bila PA irisan B adalah peluang terjadinya A dan B, maka dapat dituliskan sebagaimana berikut, yaitu BA sama dengan PA irisan B dibagi PA. Selanjutnya kita masuk ke membahas soal. Sebuah angka diambil secara acak dari 10 bilangan positif yang berurutan. Berapa peluang agar angka yang diambil bernilai lebih dari rata-rata aritmatika 10 bilangan tersebut? Kita misalkan bahwa 10 bilangan positif berurutan tersebut adalah 1 tambah 2, 1,2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, kita akan menghitung nilai rata-rata dari 10 bilangan ini. Berarti caranya itu kita jumlahkan nilai semua ini dibagi 10 ya teman-teman. Berarti kan dengan menggunakan rumus ini dapat kita hitung deret 10 per 2 dikali 1 tambah 11. Alhasil ini akan menghasilkan nilai 5 dikali ini 10 ya. Berarti 5 dikali 11 hasilnya 55. Berarti nilai rata-ratanya itu adalah S10 dibagi 10, yaitu 55 dibagi 10. Dengan kata lain ini nilainya 5,5. Nah,
Yang ditanyakan adalah peluangnya bahwa nilai yang akan diambil itu lebih besar dari rata-ratanya. Nah, rata-ratanya 5,5. Dan nilai yang lebih besar dari 5,5 di sini ada 6, 7, 8, 9, 10. Ada sebanyak 5 buah. Berarti peluangnya itu adalah 5 dibagi dengan jumlah total dari bilangannya, yaitu 10. Alhasil 5/10 atau 1/2. Jawaban C. Selanjutnya, Tom memiliki peluang untuk lulus sebesar 0,3. John memiliki peluang untuk lulus dari tes sebesar 0,4. Yang ditanyakan, berapa peluang di mana paling tidak satu orang lulus tes tersebut? Nah, kita menggunakan logika yang dibalik ya teman-teman. Karena kita ingin tahu bahwa ada satu orang setidaknya yang lulus, maka kita akan mencari sebuah nilai di mana keduanya tidak lulus. Nah, John itu kan 0,4 peluang untuk lulus. Berarti peluang tidak lulus dari John itu sama dengan 1 dikurangi 0,4, yaitu 0,6. Nah, yang selanjutnya ada Tom, itu peluang lulusnya 0,3. Berarti peluang tidak lulusnya dari Tom itu sama dengan 1 min 0,3, yaitu 0,7. Nah, berarti peluang di mana keduanya tidak lulus itu dapat dicari dengan mengalihkan peluang John tidak lulus dan peluang dari Tom tidak lulus, yaitu 0,6 dikali 0,7. Nilainya itu 0,42. Nah, untuk mencari peluang di mana salah satunya itu setidaknya lolos atau bahkan keduanya lolos, berarti kita dapat mencarinya P dari lulus gitu ya. Itu sama dengan 1 dikurangi 0,42. Berarti 1 min 0,42 itu nilainya 0,58. Jawaban D. Nah, yang terakhir, apabila X dan Y adalah dua bilangan bulat positif dan X ditambah Y sama dengan 5, berapakah peluang X sama dengan 1? Nah, kita akan mencari tahu bilangan apa saja yang memenuhi kriteria X tambah Y ini. Berarti yang pertama ada 1,4, karena ini harus bilangan bulat positif ya teman-teman. Lalu ada 2,3, lalu ada 4,1, ada 3,2 maksudku. Jadi ini ketukar. Nah, berarti ada 4 kemungkinan. Nah, berapakah peluang X sama dengan 1? Ini hanya ada terjadi 1 kali, berarti P itu sama dengan 1 dibagi banyaknya kemungkinan, yaitu 4. Berarti peluangnya itu adalah 1/4. Jawaban C. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang kaidah pencacahan dan peluang bagian 2. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like dan komen di bawah. Sampai jumpa.